Salam saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang menguatkan dan menambah iman kita. Kita baca dari Lukas pasal 6 ayat 37. Kemudian kita lanjut di ayat 41 dan 42. Inilah firman Tuhan. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Mengapa engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengajari kita agar jangan menghakimi sesama. Ada begitu banyak orang yang menjadi juri dan penonton bagi kehidupan orang lain. Ia hanya melihat dari luar dan menilai sesuai apa yang ia lihat. Dan ia langsung mengambil kesimpulan, orang itu salah, orang itu berdosa, tidak benar dan tidak baik. Padahal ia sendiri tidak mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Ia sendiri tidak mengetahui dan tidak tahu apa yang sedang dirasakan oleh sesamanya. Tetapi ia langsung menghakimi dengan mengatakan orang itu salah dan berdosa. Kemudian ia menganggap dirinya paling benar. Ia menganggap dirinya paling suci, paling dekat dengan Tuhan. Segala sesuatu apa yang dia perbuat dan dia lakukan sudah baik dan sudah benar. Sehingga ia merasa berhak untuk menghakimi orang lain. Ia merasa berhak untuk menyalahkan orang lain. Apalagi ia sengaja menyalah-nyalahkan orang lain. Suka mencari kelemahan dan kesalahan orang lain. Dan apalagi ia menginginkan kejatuhan orang lain. Karena dia merasa dirinya sudah benar. Dia merasa dirinya sudah paling baik. Dan ia berhak untuk menyalah-nyalahkan orang lain. Dia suka mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Dan langsung menghakimi orang lain. Orang itu berdosa dan tidak benar. Sudah tidak dekat dengan Tuhan lagi. Ia tidak sadar dengan sifatnya yang selalu menilai orang lain seperti itu adalah merupakan balok yang sangat besar yang ada di matanya. Pikirannya yang jelek, pikirannya yang jahat, hatinya yang busuk dan buruk. Yang mengakibatkan ia melihat sekelilingnya itu buruk. Yang mengakibatkan ia melihat dan menilai orang lain itu selalu salah. Dari hatinya, dari matanya lah yang salah. Sehingga sifatnya menilai dan melihat orang lain itu juga salah. Seperti orang yang memakai kacamata hitam. Semua apa yang ia lihat di sekelilingnya gelap, kotor, tidak ada yang bersih. Kemudian ia mengatakan, kenapa semua ini kotor? Kenapa semua ini gelap? Ia tidak menyadari kesalahan itu ada di matanya. Kacamata hitamnya lah yang menjadi masalah, yang menghalangi pandangannya untuk melihat yang baik, untuk melihat yang bersih. Seperti itulah orang yang suka menghakimi orang lain. Karena setiap sifat yang dilakukan orang lain, setiap sifat yang dilakukan oleh seseorang itu berasal dari hatinya, dari pikirannya. Orang yang hatinya buruk dan busuk, pasti apapun yang ia lihat di sekelilingnya juga buruk. Orang yang hatinya dan pikirannya jahat, maka apapun yang ia lihat kepada sesamanya juga jahat. Ia tidak menyadari bahwa kesalahan itu ada di dalam dirinya. Kesalahan itu ada di dalam pikirannya. Pikirannya yang sudah konslet, hatinya dan perasaannya yang sudah hancur dan kacau. Itulah yang mengakibatkan ia melihat orang lain selalu buruk dan salah. Sehingga sekalipun ia tidak mengetahui, tidak tahu bagaimana hati seseorang itu, sekalipun ia tidak mengetahui, tidak melihat lebih dalam, lebih dekat apa yang sedang dirasakan oleh sesamanya itu, Ia hanya melihat dari luar dan menilai. Apalagi dia hanya menerka-nerka, ia hanya menduga-duga.
Dan ia langsung menghakimi, orang itu tidak benar, orang itu jahat, orang itu banyak dosa. Saudara-saudaraku yang terkasih, bersihkan dulu dirimu, perbaiki dirimu, perbaiki hatimu dan pikiranmu terlebih dahulu. Bersihkan hidup, bersihkan diri dari segala kesalahan, dari segala dosa. Itulah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan, keluarkanlah dulu balok dari matamu. Bagaimana engkau bisa menilai sesamamu salah? Bagaimana engkau bisa melihat dan mengatakan kepada sesamamu engkau salah? Sedangkan kesalahan di dalam dirimu saja begitu besar dan begitu banyak. Orang-orang yang seperti itu dibenci oleh Tuhan. Orang yang suka menghakimi sesamanya akan menerima hukuman lebih berat dari Tuhan. Karena ia tidak sadar bahwa dia salah. Orang-orang seperti itu tidak mau memperbaharui hidup, tidak mau memperbaiki pikiran, hati, dan dirinya. Karena dia merasa dirinya sudah benar, sudah suci, sudah baik. Hanya orang lain yang salah, orang lain yang selalu tidak benar. Itu adalah balok yang menutup matamu. Engkau harus mengeluarkan itu. Kenapa engkau melihat selumbar di mata sesamamu, sedangkan balok di matamu saja engkau tidak ketahui? Saudara-saudaraku, sekali lagi, perbaiki dirimu, bersihkan pikiranmu, bersihkan hatimu, supaya engkau melihat yang baik kepada orang lain. Sehingga engkau tidak memandang orang lain hanya melihat dari kesalahan dan kelemahannya. Orang yang suka menghakimi itu tidak pernah melihat kebaikan kepada orang lain. Tidak pernah melihat dan menilai orang lain itu benar, tetapi selalu salah. Itulah dosa yang sangat besar dan salah di mata Tuhan. Sebelum terlambat, saudara-saudaraku, mari perbaiki diri, perbaiki hatimu supaya engkau bisa melihat yang baik kepada sesamamu, supaya engkau bisa melihat yang baik di sekelilingmu, tidak menganggap semua kotor, semua gelap, semua tidak bersih. Itulah hidup yang diinginkan dan dikehendaki oleh Tuhan. Jangan menghakimi sesama, jangan menghakimi orang lain, tetapi bersihkan diri, bersihkan hidupmu. Karena engkau tidak menyadari sesungguhnya engkaulah yang salah, engkaulah yang tidak benar. Saudara-saudaraku, semoga terberkati dari firman Tuhan ini. Mari kita terus memperbaiki diri, memperbaiki hidup, supaya hidup kita ini menjadi kemuliaan Tuhan, menjadi yang terbaik juga di mata Tuhan. Dan semoga hidup kita ini menjadi berkat bagi sesama, bukan justru menjadi batu sandungan, bukan justru menjadi pembawa kekacauan. Karena banyak orang yang selalu berkoar-koar untuk membawa kebaikan, memperbaharui supaya ada kemajuan, ada perbaikan, ada sesuatu yang kita buat untuk berbuat baik. Tetapi itu hanya sebatas koar-koar. Ia sendiri tidak bisa melakukannya. Dia hanya menilai orang lain. Jangan menghakimi, saudara-saudaraku, karena itu adalah hukuman. Orang tersebut akan menerima hukuman yang setimpal dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang taat kepada firman Tuhan, dan yang selalu memuji, menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Semoga saudara-saudariku semua terberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.